Hai guys, perkenalkan nama aku Syakila Revalina. Aku hari ini sedang berada di Kota Tua. Kalian tahu nggak sih tempat-tempat ikonik di Indonesia? Di sini tempatnya. Mau tahu? Mari ikuti aku. Yang pertama, mari saya ajak ke Museum Bank Indonesia. Ada sejarah apa saja sih di sini? Museum Bank Indonesia merupakan salah satu bangunan bersejarah di kawasan Kota Tua, Jakarta. Gedung ini awalnya dibangun pada awal abad ke-20 sebagai kantor pusat The Javasche Bank, yaitu bank sentral pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, The Javasche Bank dinasionalisasi pada tahun 1951. Kemudian melalui Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, bank tersebut resmi berubah menjadi Bank Indonesia dan menjalankan fungsi sebagai Bank Sentral Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kegiatan operasional dipindahkan ke gedung baru. Bangunan bersejarah di Kota Tua kemudian dipugar dan diresmikan sebagai Museum Bank Indonesia pada tahun 2009. Museum ini menyajikan sejarah perkembangan perbankan di Indonesia, perjalanan sistem pembayaran, kebijakan moneter, serta koleksi uang kuno dan benda-benda bersejarah lainnya. Tapi, tahukah kalian, nilai rupiah pernah terjun bebas saat krisis moneter tahun 1998? Dari sekitar 2.500 per dolar, nilainya sempat anjlok hingga lebih dari 16.000 rupiah. Peristiwa ini berdampak besar pada perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu alasan pentingnya peran bank di Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah. Untuk selanjutnya, yuk teman-teman, mari saya ajak ke museum yang tidak kalah menarik lainnya, yaitu Museum Wayang. Sebelum masuk, kita harus membeli tiket dulu ya. Ini harganya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam nih. Museum Wayang ini juga merupakan destinasi budaya yang paling terkenal juga di kawasan Kota Tua, Jakarta. Bangunan ini berdiri di bekas lokasi gereja peninggalan Belanda yang dibangun pada abad ke-17. Setelah mengalami beberapa kali perubahan fungsi dan renovasi, gedung ini akhirnya diresmikan sebagai Museum Wayang pada tahun 1975. Di dalamnya terdapat ribuan koleksi wayang, mulai dari wayang kulit, wayang golek, wayang klitik, hingga wayang dari berbagai negara. Museum ini tidak hanya menjadi tempat penyimpanan lokasi bersejarah, tetapi juga berperan penting dalam melestarikan seni wayang sebagai salah satu warisan budaya Indonesia agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa koleksi yang ada di Museum Wayang. Yuk, kita lihat bersama. Jadi, inilah beberapa koleksi wayang yang ada di Museum Wayang Indonesia. Setiap koleksi memiliki bentuk, karakter, dan nilai sejarah yang berbeda-beda, sehingga memberikan gambaran tentang kekayaan seni budaya Indonesia. Semoga warisan budaya seperti ini terus bisa dilestarikan dan dikenal oleh generasi mendatang. Teman-teman, setelah kita mengunjungi Museum Wayang, mari kita lanjut ke museum selanjutnya. Ada yang tahu atau tidak nih museum apa? Benar sekali, Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Museum ini merupakan museum utama di kawasan Kota Tua, Jakarta dan menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling terkenal. Yuk, kita lihat lebih dekat. Museum Fathahillah merupakan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi ikon utama kawasan Kota Tua, Jakarta. Gedung ini dibangun pada tahun 1707 dan selesai pada tahun 1712. Atas perintah pemerintah Hindia Belanda, dahulu bangunan ini berfungsi sebagai Balai Kota Batavia atau pusat pemerintahan pada masa kolonial Belanda.
Setelah Indonesia merdeka, gedung ini dialihfungsikan menjadi Museum Sejarah Jakarta yang diresmikan pada tahun 1974. Kini, Museum Fathahillah menyimpan berbagai koleksi bersejarah seperti peninggalan masa prasejarah, masa kolonial, hingga perkembangan kota Jakarta dari masa ke masa. Nah teman-teman, mari ikut saya untuk melihat berbagai koleksi bersejarah yang ada di dalam Museum Fathahillah. Nah, itu tadi merupakan beberapa koleksi bersejarah yang ada di dalam Museum Fathahillah. Selanjutnya teman-teman, mari kita masuk ke ruang rapat direksi yang ada di Museum Fathahillah. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, ruangan ini digunakan sebagai tempat pejabat tinggi dan anggota dewan berkumpul untuk membahas berbagai kebijakan penting terkait pemerintahan kota Batavia. Di ruangan ini, berbagai keputusan mengenai administrasi, perdagangan, keamanan, hingga kehidupan masyarakat pada masa itu ditentukan. Interior ruangan masih mempertahankan nuansa klasik dengan meja rapat besar, kursi-kursi kayu, dan dekorasi bergaya Eropa yang menggambarkan suasana rapat pada zaman kolonial. Kini, ruangan ini menjadi salah satu koleksi bersejarah yang memberikan gambaran kepada pengunjung tentang bagaimana sistem pemerintahan Batavia dijalankan pada masa lampau. Dengan melihat ruangan ini, kita dapat membayangkan bagaimana berbagai keputusan penting pernah diambil di tempat yang sama pada ratusan tahun yang lalu. Itu dia tadi 3 tempat bersejarah yang berhasil saya kunjungi di kawasan Kota Tua, Jakarta, yaitu Museum Bank Indonesia, Museum Wayang, dan Museum Fathahillah. Melalui kunjungan ini, kita dapat mengetahui lebih banyak tentang sejarah, budaya, dan perkembangan Jakarta dari masa ke masa.